Ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan materi hadis kita, masih dalam hadis yang kedua, hadis Jibril tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemarin sudah kita selesai ya baca hadisnya. Lughatul hadis sudah selesai kemarin? Sampai setengah ya. Rabbataha sayyidataha hufatan jam'u hafi wa huwa man la ni'ala ma'ahu. Hufatan, jadi hufatan itu jamak dari hafi, wa huwa dan dia adalah man. Sini bacanya apa? Man. Man itu orang yang, jadi bukan min. Wa huwa man. Beda ya man dengan min. Kalau man itu man di sini man mausul. Kalau man mausul itu maknanya adalah alladzi. Maknanya apa? Alladzi. Wa huwa alladzi la ni'ala ma'ahu. Jadi hufatan jamak dari hafi, wa huwa dan dia adalah man orang yang la ni'ala ma'ahu, yang tidak ada ni'al. Tidak ada sandal-sandal ma'ahu bersamanya. Jadi nggak pakai apa? Nggak pakai sandal. Itu hufatan. Jamak dari hafin. Itu sebenarnya nggak ada yaknya itu ya, tapi hafin gitu. Karena dia adalah isim mankus. Isim apa? Mankus. Isim mankus itu kalau alif lamnya dibuang jadi qadin gitu. Al-qadi jadi qadin. Ar-rami jadi ramin. Al-hafi jadi hafin. Itu ya isim mankus. Kalau dibuang alif lamnya jadi hafin. Wa huwa man la ni'ala ma'ahu adalah orang yang tidak memakai sandal. La ni'ala ma'ahu yang tidak ada sandal bersamanya. Terus al-urata jam'u apa? Jam'u arin. Ini juga sama. Seharusnya nggak ada yaknya. Karena apa? Karena isim mankus itu kalau dibuang alif lamnya, contohnya ya tadi hafi. Dibuang alif lamnya menjadi apa? Hafin. Contoh lain, apa tadi? Hufatan urotan al-ari. Dibuang alif lamnya menjadi arin gitu. Sini nggak perlu ada ya, nggak ada yaknya, itu salah tulis. Salah apa? Salah tulis. Jam'u arin. Jamaknya apa? Arin. Arin itu adalah orang yang tidak berpakaian. Itu namanya arin. Wahuwa dan dia adalah man la libasa alaihi. Wahuwa dan dia adalah man orang yang la libasa alaihi, yang tidak ada pakaian padanya. La libasa alaihi. Yang apa? La libasa alaihi, yang tidak ada pakaian padanya. Maksudnya adalah yang tidak pakai apa? Pakaian. Nih titik. Terus annasu itu manusia. Yaumal qiyamati, annasu yaumal qiyamati, jadi manusia pada hari kiamat itu dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki. Hufatan itu ya nyeker, tidak ada. Urotan tidak berpakaian atau telanjang.
La libasa alaihim, yang tidak ada apa? Pakaian pada mereka. Itu ketika manusia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan khufatan uratan ghurlan, dalam keadaan nyeker, tidak berpakaian, dan ghurlan, tidak berkhitan. Ya. Coba diulang bacanya, Mas Irfan, dari khufatan. Bagus. Dilanjutkan Mas Ikwan, al-urah, al-urata. Khufatan, fanya panjang. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Khufatan uratan. Sekarang al-alata. Al-alata, apa yang dimaksud dengan al-alah? Al-maksudu, yang dimaksud adalah al-fuqara'u, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Itu keadaan apa? Wa antaral khufatal uratal alata, itu ada dalam keadaan apa? Khufatan, tidak tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, telanjang dada gitu maksudnya ya. Ya, al-urata, lalibas, tidak berpakaian. Tapi pakai celana enggak? Pakai ya, kalau dibangkitkan dari kubur nggak pakai. Tapi kalau ini wa antaral khufatal uratal alata, itu berarti ya berpakaian ya, al-urah. Istilahnya ya bertelanjang dada, berarti nggak pakai baju. Ini nyeker, nggak pakai baju, al-alata, miskin. Al-alah itu fuqara. Ya. Ri'a asyati. Kalau dalam hadis ri'a asyai ya, penggembala apa? Penggembala kambing. Ri'a asyati, para penggembala kambing. Ri'a itu adalah jamak dari apa? Ra'i. Ri'a adalah jamak dari ra'i. Ya ra'in, bagus, ra'in. Itu sama. Ar-ra'i kalau dihilangkan alif lamnya jadi apa? Ra'in. Jadi ra'in. Nah, gini nulisnya. Ra'in. Ra'in itu adalah penggembala. Nih. Jadi wa antaral khufata, engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, al-urata, enggak pakai baju, al-alata, miskin, ri'a asyai, mengembala kambing, tapi bisa apa? Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan apa? Bangunan. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kok bisa ya? Ini nyeker, nggak pakai baju, miskin, penggembala kambing, tapi nanti bisa apa? Berlomba-lomba meninggikan apa? Bangunan. Sukses ini. Sukses.
Sekarang kan pada berlomba-lomba gedung pecangkar apa? Cakar langit ya. Ya. Sama Monas kalah Monas. Monas saja kalah sama Petronas ya. Ya. Itu ya. Ri'a asyati jam'u ra'in, jamaknya ra'in. Ra'in itu penggembala. Nih, lughatul hadis jadi mufradatnya. Falabistu malian, falabistu, labistu malian. Labistu artinya apa? Ini kan dalam hadis ya, falabistu malian. Falabistu malian. Artinya adalah makastu, saya tinggal, maksudnya saya diam. Falabistu malian makastu, saya berdiam diri. Makastu itu dari fi'il madhi makasa. Makasa ketemu dengan domir apa? Tu, menjadi makastu, saya berdiam diri. Muddatan tawilatan, dalam waktu yang lama, waktu yang panjang. Waktu yang lama atau waktu yang panjang. Makastu muddatan tawilatan. Falabistu malian makastu muddatan tawilatan. Saya berdiam diri mudah dalam waktu tawilatan, waktu yang panjang. Ini lughatul hadisnya. Sekarang kita masuk pada faedah hadisnya. Dibaca Bapak Tri. Enggak. Lughatul hadis. Apa? Fawaid mustanbatatun minal hadis tsani. Yasluhu ayyaqala ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Ala husni al-qiraah. Fawaidu mustanbatatun minal hadis tsani. Faedah-faedah yang bisa diambil minal hadis tsani, yang bisa diistimbatkan, diambil dari apa? Hadis yang kedua. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Al-hadisu, hadis tersebut adalah syamilun, syamil. Ya, syamil artinya apa? Mencakup. Mencakup atau menyeluruh ya. Jadi al-hadisu syamilun artinya adalah hadis tersebut syamilun, mencakup. Li usulin azimatin, mencakup pokok-pokok yang agung. Usul ya, asas-asas pokok-pokok yang agung fil islami, dalam Islam. Jadi al-hadisu syamilun, hadis tersebut mencakup apa? Li usulin azimatin, mencakup pokok-pokok yang agung
fil islami dalam Islam. Al hadisu syamilun li usulin azimatin fil Islam. Hadis tersebut mencakup ya pokok-pokok yang agung dalam Islam, kaidah-kaidah yang agung dalam Islam. Walidzalika, nah bacanya bagaimana? Walidzalika, oleh karena itu, walidzalika, karena itu, qala al-Qurtubi, berkata al-Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu ahli apa? Ahli tafsir atau hadis? Yang ahli tafsir, yang punya kitab tafsir yang monumental ya, yang terkenal, yang namanya tafsir apa? Tafsir Qurtubi. Pernah dengar ya? Tafsir Qurtubi. Qala Qurtubi an hadzal hadis, berkata Qurtubi tentang hadis ini. Itu hadis yang kedua ya, hadis Jibril tentang Islam, iman dan ihsan. Apa komentar beliau? Yasluhu itu layak atau pantas. Yasluhu itu layak atau pantas. An yuqala lahu, untuk dikatakan padanya, dikatakan pada hadis tersebut ya. Yasluhu an yuqala lahu, pantas untuk dikatakan padanya. Yasluhu an yuqala lahu ummus sunnati. Ya, pantas untuk dikatakan padanya apa ini? Ummus sunnati, induknya sunnah. Induknya apa? Sunnah, induknya hadis. Kalau umul Quran apa? Umul Quran. Induknya Quran. Induknya Quran apa? Al-Fatihah. Umul Quran atau umul kitab, umul kitab, umul Quran atau umul kitab. Al-Fatihah. Ila hadratis syekh, siapa itu? Al-Fatihah gitu ya. Nah, yang sudah meninggal siapa? Ila. Itu ada enggak? Ada tuntunannya enggak? Ada dalilnya enggak menghadiahkan Al-Fatihah? Kita belum dapat ya dalilnya. Untuk arwah si fulan Al-Fatihah. Menghadiahkan apa? Al-Fatihah. Yasluhu ayyuqala lahu ummus sunnati. Jadi pantas, layak sekali dikatakan pada hadis tersebut sebagai apa? Induknya sunnah, induknya hadis. Ini faedah yang pertama. Jadi hadis ini menyeluruh, mencakup pokok-pokok yang agung dalam Islam. Oleh karena itu, Imam Qurtubi mengomentari dalam hadis ini ya, yasluhu ayyuqala lahu ummus sunnah. Sangat pantas ya kalau dikatakan pada hadis tersebut sebagai ummus sunnah. Induknya apa? Induknya sunnah. Yang kedua, Bapak Agus Prasetyo, nih, monggo dibaca. Ida istama'a iftaraqa. Ijtama'a. Fa'idha ijtama'a fi hadithin wahidin fal maqsudu bil islami a'malu dhahiratu.
al-isti'malu al-badil, yakni tidak ijtama iftaraqa fil makna wa idza iftaraqa ay Dzukira wahidun faqat minhuma fi hadithin aw ayatin ijtama'a fi makna al-islam wal iman. Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Yang kedua, al-faidatus saniyatu, faedah yang kedua. Al-faidatus saniyatu, faedah yang kedua. Ya. Fihi dalilun, fihi di dalamnya. Domirhi kembali kemana? Hadis tersebut, bagus. Fihi di dalamnya, yaitu di dalam hadis tersebut, dalilun, terdapat apa? Dalil. Fihi dalilun, di dalamnya, maksudnya di dalam hadis tersebut terdapat dalil alat tafriqi, atas perbedaan. Alat tafriqi, jadi atas perbedaan ya, bainal islami, perbedaan bainal islami, antara Islam wal imani, dan iman. Jadi di dalam hadis tersebut terdapat dalil atas perbedaan antara Islam dan apa? Iman. Apa bedanya? Yaqulu ahlul ilmi, berkata ahlul ilmi, berkata apa ahlul ilmi? Yaqulu ahlul ilmi, berkata ahlul ilmi, idza ijtama'a iftaraqa, idza ijtama'a iftaraqa, jika berkumpul berpisah, wa idza iftaraqa ijtama'a, dan jika berpisah apa? Berkumpul. Paham enggak ini maksudnya? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Sorofnya, tasuknya sudah. Yang fa'ala, fa'alu. Istilah ya. Ya seharusnya juga nih ya. Penting juga yang apa luwawi. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya. Idza ijtama'a, ini kan ada alif. Alif ini menunjukkan musanna. Ini fi'il mudhari'. Idza ijtama'a, ini apa? Fi'il madhi. Idza ijtama'a fi'il madhi yang bersambung dengan apa? Alif. Paham ya? Ijtama'a. Jadi dia itu fi'il apa? Fi'il madhi ijtama'a. Ini kalau satu, kalau banyak orang jadi apa? Ijtama'a. Kalau banyak lagi ijtama'u. Ijtama'a, ijtama'a, ijtama'u gitu. Ya, ini fi'il madhi. Ijtama'a, ijtama'a, ijtama'u. Jadi kalau domirnya itu ini apa? Huwa, huma, hum. Gitu ya. Huwa, huma, hum. Ijtama'a, ijtama'a, ijtama'u. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anta, anti, antuma,
antunna, ana, nahnu. Nah, itu. Harus lancar ya. Sorofnya harus lancar. Nah, lanturan yang penting. Ijtama itu huwa. Berarti ijtama ini dua. Ini menunjukkan dua musanna. Kalau wawu ini menunjukkan apa? Jamak. Berarti idza ijtama'a jika keduanya itu berkumpul. Keduanya ini yang dimaksud keduanya apa ini? Islam dan iman. Itu jika istama'a, jadi Islam dan iman berkumpul dalam satu tempat ya, satu kalimat. Iftaraqo, maka keduanya itu berpisah. Maksudnya apa? Berbeda maknanya. Jadi kalau berkumpul dalam satu kalimat, gitu ya, antara Islam dan iman berkumpul dalam satu kalimat, maka iftaraqo, maka Islam dan iman maknanya berbeda. Islam amalan dohir, iman amalan batin. Nah gitu. Itu kalau apa? Berkumpul dalam satu kalimat. Maka maknanya berbeda. Gitu ya. Islam amalan dohir, iman amalan batin. Itu kalau ijtama'a. Wa idza iftaraqa ijtama'a, dan jika berpisah berarti disebutkan salah satunya ya, disebutkan sendiri-sendiri kan gitu. Islam saja atau iman saja, maka ijtama'a, maka berkumpul. Islam ya iman, iman ya Islam. Itu kalau disebutkan apa? Berpisah atau salah satu saja yang disebutkan. Nah, orang muslim itu ya orang mukmin. Kan gitu ya. Oh, dia Islam, dia iman gitu. Itu kalau apa? Disebutkan salah satu. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, maknanya beda. Kalau disebutkan dua-duanya ya dalam satu konteks tadi toh, satu hadis tadi disebutkan dua-duanya, maka Islam amalan dohir, iman amalan batin. Tapi kalau disebutkan satu saja, Islam saja, maka Islam ini ya mencakup iman. Atau disebutkan iman saja, iman itu ya Islam itu. Nah, seperti itu. Paham ini ya? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Nanti bisa ya? Bisa menjelaskan ketika ulangan ya. Apa makna idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika berkumpul berpisah, tapi kalau jika berpisah berkumpul. Jika berkumpul maknanya beda, tapi jika berpisah maknanya satu, menyatu. Islam ya iman, iman ya Islam. Ini dijelaskan. Fa'idha ijtama'a fi hadisin wahid. Fa'idha jika ijtama'a, keduanya berkumpul. Itu apa? Islam dan iman. Berkumpul fi hadisin wahid, dalam satu hadis. Seperti hadis Jibril ini ya. Seperti hadis yang kedua ini. Berkumpul dalam apa? Satu hadis. Fal maksudu bil islami, maka yang dimaksud dengan Islam adalah al-a'malud dhahiratu. Fal maksudu mubtada, al-a'malu khobarnya, gitu ya. Nah, fal maksudu bil islami, maka yang dimaksud dengan Islam adalah apa? Al-a'malud dhahiratu, amal-amal yang dohir. Fal maksudu bil islami al-a'malud dhahiratu, maka yang dimaksud dengan Islam adalah apa? Amal-amal yang dohirah, yang nampak. Ya, nanti dalam ilmu nahwu ya. Dalam ilmu nahwu. Nah, nanti setelah sorof selesai baru masuk
nahwu. Nanti alasannya kenapa kok dhamma, kok fathah, kasroh itu dalam ilmu apa? Ilmu nahwu. Ini apa? Fal maksudu bil islami, yang dimaksud dengan Islam adalah apa? Al a'malud dhahiratu, amal-amal yang dhahir. Maknanya beda toh. Wal imani al a'malul batinatu. Sedangkan iman itu apa? Amal-amal batin. Itu kalau berkumpul dalam satu hadis. Maka yang dimaksud dengan Islam adalah amal dhahirah. Dan yang dimaksud dengan iman adalah apa? Amal batinah. Amal apa? Amal batinah. Nih. Yakni, nah sekarang yakni yaitu idza istama'a iftaraqa fil makna. Jadi jika bertemu ya, berkumpul, maka apa? Iftaraqa, berpisah itu berbeda dalam apa? Makna. Jika berkumpul antara Islam dan iman, idza istama'a, jika berkumpul iftaraqa fil makna, maka berpisah berbeda dalam apa? Makna. Islam amal dohir, iman amal batin. Wa idza iftaraqa, dan jika berpisah, maksudnya apa? Yaitu dzukira wahidun faqat minhuma. Ya, disebutkan dzukira, disebutkan wahidun, salah satu, faqat saja, salah satu saja, minhuma, dari keduanya, fi hadisin, dalam satu hadis, au ayatin, dalam satu ayat. Ini jika apa? Jika idaftaraqa, jika berpisah. Berpisah itu maksudnya bagaimana? Disebutkan salah satu saja dalam satu hadis atau dalam suatu ayat, fi hadisin au ayatin. Ini maknanya bagaimana? Jika disebutkan salah satu saja dalam satu hadis atau ayat, maka maknanya adalah ijtama'a fil makna. Kalau disebutkan salah satu saja, berpisah ini ya, maka berkumpul dalam apa? Satu makna. Al-islamu huwal iman, al-imanu huwal Islam, gitu. Islam ya iman, iman ya Islam. Al-islamu huwal imanu, wal imanu huwal Islam. Nih, kalau disebutkan salah satu saja, Islam ya iman, iman ya Islam. Yang ketiga, kita lihat di sini. Yang ketiga, siapa yang membaca? Banyak banget ya. Bapak Iwan ini dibaca satu baris saja. Satu baris saja. Bagus. Anna a'dhama
martabatin. Oke, syukran nggih. Khairan. Yang bagus. Setelah ma'a berarti apa? Rabbihi, bagus. Al-Ihsani. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Lumayan. Terus ya, yang penting itu latihan baca terus itu ya. Latihan baca terus. Nanti lama-lama lancar sendiri. Gitu ya. Fil hadisi. Fil hadisi, dalam hadis dalilun. Terdapat apa? Dalil. Ala, atas. Ala itu atas. Anna, bahwasanya. Anna. Ala anna, atas bahwasanya. A'dhoma martabatin. Anna a'dhoma martabatin, bahwasanya apa? Martabat yang paling agung, paling besar, kedudukan yang paling besar. A'dhoma itu besar atau agung. Anna a'dhoma martabatin, jadi martabat atau kedudukan yang paling agung, paling besar ya. Yata'amalu fihal abdu, yang bermuamalah. Yata'amalu artinya apa? Bermuamalah. Fiha, bermuamalah di dalamnya. Al-abdu, seorang hamba. Yata'amalu fiha, yang bermuamalah di dalamnya. Al-abdu, seorang hamba. Ma'a rabbihi, bersama apa? Robnya. Ini martabat yang paling agung, yang seorang hamba itu bermuamalah bersama Robnya. Itu martabat apa? Hiya martabatul ihsani. Itu yang paling tinggi adalah martabatul ihsani. Ini bisa baca nggih? Wal hadisu dalilun ala anna a'dhama martabatin yata'amalu fihal abdu ma'a rabbihi, yang bermuamalah padanya seorang hamba bersama Rabbnya. Hiya martabatul ihsani. Martabat yang paling tinggi adalah martabat apa? Ihsan. Sudah nih? Islam, iman, ihsan. Ihsan itu apa? Ya, beribadah seolah melihat Allah. Iya, bagus. Itu adalah ihsan. Ihsan itu ya harus punya sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa selalu diawasi, merasa diawasi, itu muraqabah. Wal ihsanu, dan ihsan itu lahu, memiliki. Ingat ya, kalau lahu itu kita biasanya terjemahkan apa? Memiliki. Martabatani, dua apa? Dua martabat, dua kedudukan. Dua martabat atau dua apa? Kedudukan. Wal ihsanu lahu martabatani, dan ihsan itu memiliki apa?
dua kedudukan, martabat. Martabat itu berarti bahasa apa? Bahasa Arab, martabat. Harkat dan martabat. Beda kalau martabak, ya. Itu bahasa apa? Indonesia. Yang pertama adalah martabatu tolabin. Martabatu tolabin. Itu kedudukan tolab. Tolab itu apa? Ya, menuntut ilmu, mencari kan gitu ya. Nah, tolib. Martabatu tolab itu apa? Anta budallaha, kamu beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau apa? Melihatnya. Anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bi'an, nah ini bacanya bagaimana? Bi'an, kok nggak dibaca ana Ustaz? Ini bacanya bi'an atau bi'anna? Dilihat setelahnya. Kalau setelahnya fi'il, maka dibaca bi'an. Kalau setelahnya isim dibaca bi'anna. Dilihat setelahnya. Kalau setelahnya fi'il dibaca apa? Bi'an. Tapi kalau setelahnya isim, bi'an, bi'anna. Ini setelahnya fi'il, ya tariyaka. Bi'an ya tariyaka, dengan menyertaimu. Ini bi'an ya tariyaka itu dengan menyertaimu. Minadzulli, dari perasaan apa? Dzulli, perasaan dzulli. Dzulli itu merendahkan diri. Ya, dzulli, merendahkan diri. Kehinaan, menghinakan diri atau merendahkan diri. Wal khudu, khusyuk wal khudu gitu ya. Khudu itu adalah dengan penuh ketundukan. Penuh perendahan dan penuh apa? Ketundukan. Ini anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bi'an ya'tariyaka, itu dengan menyertaimu perasaan dzulli wal khudu. Perasaan apa? Merendahkan diri dan ketundukan. Fa'in ajasta, jika engkau tidak mampu, ajasta itu tidak mampu atau lemah gitu ya. Fa'in ajasta, ini fi'il madhi ya, bersama dengan dhamir ta. Fa'in ajasta, jika engkau lemah atau tidak mampu, an hadhil martabati, dari apa? Dari kedudukan ini. An hadhil martabati, dari kedudukan ini. Faltakun, maka jadikanlah. Gimana bacanya? Faltakun, maka jadikanlah. Ibadatuka, ibadahmu, maka jadikanlah ibadahmu bimartabati harobin, maka jadikanlah apa? Ibadahmu itu apa? Bimartabati harobin, ibadahmu pada martabat harob. Harob itu apa? Harob itu adalah takut kepada Allah. Bi martabati harobin, rohoban wa rohaba. Jadi rohab itu apa? Bi martabati rohabin. Maka jadikanlah ibadahmu pada martabat apa? Rasa takut. Jadi kan ada rasa harap dan rasa apa? Takut. Dari mana diambil? Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah apa? Melihatmu. Fa innahu yaraka.
Wahia, dan ini adalah apa? Marhalatu harobin wa khaufin. Ini adalah marhalah. Marhalah itu adalah fase ya. Harobin wa khaufin, ya fase apa? Rasa takut. Harobin wa khaufin itu rasa takut. Kenapa takut? Fa innallaha azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla muttali'un alaika. Allah azza wa jalla itu apa? Melihatmu, mengawasimu, muttali'un alaika, melihatmu, mengawasimu. Wa hadhil martabatu, dan martabat ini, itu martabat apa? Harob ya. Martabat apa ya? Harobin itu martabat takut tadi ya. Aqallu itu lebih rendah minal ula, dari martabat yang pertama. Martabat yang pertama tadi apa? Martabatu tolab ya. Tolabin itu berharap atau mencari itu ya, menurut tolabul ilmi toh. Jadi martabat ini, martabat yang kedua itu lebih rendah daripada martabat yang pertama. Wal khasiru, dan orang yang merugi, al khasiru, dan orang yang merugi, khusranan adiman, dengan kerugian yang besar. Wal khasiru khusranan adiman, dan orang yang merugi dengan kerugian yang besar. Siapa? Alladzi lam yanal talaba walal haraba. Itu alladzi yang lam yanal, tidak memperoleh atau tidak mendapatkan ya. Lam yanal talaba walal haraba, tidak memperoleh martabat tolab dan martabat apa? Harab. Dua-duanya enggak dapat. Ini apa? Khusronan aziman, kerugian yang besar. Nih, la tolab walal harab. Wa kasirun minan nas, dan banyak dari manusia, orang-orang yang ya'malu a'malan, yang beramal dengan amalan-amalan. Kasirun minan nasi ya'malu a'malan, yang beramal dengan amalan-amalan, la rahiban fiha wa la rahiban, yang tidak ada rasa harap padanya, la rahiban, tidak ada rasa harap padanya, wa la rahiban, dan tidak ada apa? Rasa takut. Ini badai suwung, nggak ada isinya, karena nggak ada rasa harap dan nggak ada rasa takut. Ya. Wakasirun banyak minanas. Wakasirun, ya. Ya. Bagus. Wakasirun minanas, enggak ya malu. Ini kembalinya ke kasirun, banyak itu, kasirun minan nas, ya malu. Banyak dari manusia yang apa? Mengamalkan. Itu kembalinya ke kasirun, bukan anas. Kalau anas kan ya maluna, harus jamak toh? Anas kan jamak ya. Kenapa kok enggak ya maluna? Ini kembali ke banyak manusia, tapi kembali ke person-person. Jadi pakai apa? Ya malu. Pertanyaan bagus. Harusnya kan anasu ya maluna ya. Anas kan jamak kan gitu. Oke, pertanyaan bagus sekali. Yang lain? Iya. Itu kita pahami secara dhahir hadisnya. Jadi memang seperti itu apa?
ketika dalam kondisi yang tadi tidak bersandal, tidak pakai baju, kemudian miskin ya, tiba-tiba apa? Jadi orang kaya bisa. Ya waluna fil bunyan. Kan banyak ya. Banyak di akhir zaman itu mungkin ada kaya yang mendadak itu toh. Kan banyak peperangan ya. Banyak peperangan itu nanti banyak ghanimah juga. Banyak ghanimah dan banyak dapat budak ya. Ya kalau menang. Kalau kalah malah diperbudak kan itu, diperbudak. Nanti saja ketika mau hari kiamat itu sungai Eufrat mengering. Sungai Eufrat yang di Turki itu, yang mengalir ke Suriah, yang ke Irak itu ya, itu kan mengering. Ketika mengering tersingkaplah gunung. Gunung apa? Gunung emas. Setiap yang 1000 di situ merebutkan, yang selamat berapa? 1 saja. Maka yang itu orang-orang berharap semoga saya yang 1 itu. Yang apa? Yang selamat itu kan. Nah, 1000 yang selamat berapa? 1. Berarti menunjukkan di akhir zaman kelak akan ada pertumpahan darah yang dahsyat, yang besar. Ya rebutan. Ya apalagi sekarang rebutan SDA, sumber daya alam. Ini kan sementara di luar negeri itu yang itu minyak, terus pertambangan minyak, terus batu bara dan sebagainya, tambang-tambang itu ya, memang habis nanti, lama-lama habis. Lama-lama habis nanti menyerang negara yang masih ada sumber daya alamnya. Contoh Indonesia diserang. Kenapa? Uji akeh kae, urung iso ngolah, belum bisa apa memanfaatkan. Nah, gitu. Ini diincar SDA biasa itu diincar gitu ya. Makanya kita penting ya investasi. Di pondok itu investasinya apa? Investasi SDA, tanah, beli tanah untuk perkembangan pondok itu ya, beli tanah, sama SDM. Investasi apa? SDM, guru-guru disekolahkan lagi, sekolah. Kita juga gitu, investasi terbaik itu investasi pendidikan. Ya, makanya ada sebagian suami yang kadang nasihati sama istri, udah nggak usah nggak usah beli tanahnya nanti, nggak usah beli mobil, nggak usah beli kendaraan, nggak usah tanah, belakangan aja. Yang penting investasi apa? Pendidikan. Saya sekolah, kamu sekolah terus setinggi-tingginya, mumpung masih diberi kesempatan kan gitu. Jadi seperti itu. Karena kalau itu lebih investasi pendidikan itu lebih penting daripada investasi tanah, rumah, kendaraan. Orang kan udah keluarga itu pikirannya yang duit tanah, punya rumah, punya mobil, kendaraan kan gitu ya. Tapi ternyata enggak. Yang terpenting justru apa? Itu kan enggak dibawa mati toh. Tanah, rumah, mobil. Tapi investasi yang paling berkah pendidikan, belajar terus. Itu yang dibawa sampai mati. Apalagi dalam kita itu hidup di sebuah organisasi, lembaga gitu ya, harus mengupdate sekolahnya, mengupdate keterampilannya, terus belajar terus. Gitu. Dan tidak ada kata terlambat. Gitu nggih? Ya, sampai sini materi kita. Nggih? Nggih? Sampai mati itu apakah hanya belajar saja akhirnya pahalanya ataukah pelajaran kita boleh jamaah? Iya, itu di bawah semua. Ya, itu. Ya, yang penting ada niat untuk mengamalkan. Ada niat untuk mengamalkan. Jadi kita belajar itu niat untuk diamalkan. Meskipun belum diamalkan, tetap ilmu itu kita bawa sampai mati. Ilmu itu kan berupa keyakinan, menguatkan iman, tidak harus berupa amal-amal zahir kan gitu. Gitu nggih? Saya izin dulu. Ada apa? Ada kajian, ada maghrib. Gitu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa.